Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang berbakti pada hari ini. Hari ini tanggal 7 Februari 2021. Kebaktian akan dimulai dan sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Untuk itu mari siapkan hati kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian bunyinya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Our helps in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsakes the work of His hand. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Selamat siang. Selamat datang kembali. Mari kita mau masuk ruang Maha Kudus. Kita mau menyembah Dia dengan hati kita yang tulus. Kita mau menyembah Allah kita. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan harapan pengertian. Masuk dengan hati tulus.
kudus Tuhan di tempat ini. Your name is holy in this place, Lord. Terima kasih Bapa. 1 minggu kemarin Kau sudah bersama-sama kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. We are truly grateful we can be here again. We just want to praise you. Kami hanya ingin memuji-muji namamu. We just want to give you the best. Kami hanya ingin memberikan terbaik dan puji-pujian kami. Through our song, through our praise, through our mind, through our concentration. Konsentrasi kami hanya tertuju padamu Tuhan. Terima kasih. Ini kami anak-anakmu. Here we are Lord, your children. We are ready, truly ready to serve you. In Jesus' name we pray. Oh hallelujah, hallelujah. Amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Kita percaya Allah kita setia. Bersama Dia tenang jiwa kita. Oh hallelujah. With Him our soul will save. Hallelujah. Kita katakan Bapa Kau sendiri.
buat Tuhan kita. Jadi Tuhan, kita akan masuk firman Tuhan. When I was preparing this songs, Tuhan sepertinya mengingatkan saya. God reminded me to just come on, just bring peace and anak-anakku itu diberi ketenangan gitu melalui lagu-lagu ini. Just give them peace, make them calm. Kita percaya karena kita percaya Tuhan memimpin langkah kita. tenangkanlah hati kami semua, agar kami boleh mendengar firman, agar kami boleh mencerna firman, dan kami dikuatkan kembali. Biarlah kami tidak mengandalkan kemampuan kami, tapi kami mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami hari ini, siang ini, agar kami dipuaskan dahaga kami dikenyangkan oleh firman-Mu. Mari Tuhan, lewat Roh Kudus, Roh yang dunamos, yang memberi kekuatan,
yang memberi power kepada kami, agar kami boleh diberdayakan oleh Tuhan sendiri. Kami siap mendengar firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa siang hari ini. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Bapak sekalian duduk. Apa yang kita tanam hari-hari ini? Apa yang kita tanam hari-hari ini? Dunia bergerak begitu cepat dan berubah begitu dramatis. Lalu apa yang harus kita tanam hari-hari ini? Apakah keraguan-raguan? Apakah ketakutan? Apakah kekhawatiran? Firman Tuhan Yesus sendiri menyatakan kekhawatiran tidak akan menambah umur kita sehasta pun. Amin. Apa yang kita tanam hari-hari ini? Pohon apa yang akan kita tanam? Salah satu metode penanaman pohon adalah lewat menabur benih. Menabur benih. Amin. Di samping ada stek batang, itu teknologi yang belakangan. Yang paling konvensional, kalau kita mau tanam pohon, kita tanam dengan cara menabur benih. Teknologi berkembang sehingga ada stek batang, ada stek pucuk, ada teknik okulasi, teknik sambung, ada kultur jaringan. Nah, dalam dunia agraris, diksi menabur dan menuai itu amat dikenal di dunia pertanian. Kalau kita ingin menuai bulir padi, maka kita harus menabur benih padi. Amin. Di dunia fiksi, bisa saja tanaman yang kita tanam adalah pohon sirih, tapi berbuah semangka. Sebagaimana lagu yang digubah oleh Bang Rinto Harahap yang didendangkan oleh almarhum Bruri Peso 5. Buah semangka berdaun sirih. Anak-anak generasi muda mungkin tidak terlalu mengenal, tapi generasi kami itu sangat dikenal lagu ini. Tapi itu hanya imajiner belaka, itu hanya fiktif belaka. Hukum alam pertama yang ingin saya sampaikan siang hari ini adalah hukum yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Yakobus 3 ayat 12a. Yakobus 3 ayat 12a. Demikianlah narasi ayat ini. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Atau adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Dari pertanyaan ini kita bisa simpulkan jawabannya tidak ada. Tidak ada. Inilah adalah fakta hukum alam yang Tuhan ciptakan. Kalau pohonnya pohon alpukat, maka buahnya juga buah alpukat. Kalau kita inginkan buah orange atau jeruk, maka kita harus tanam pohon jeruk. Dalam dunia nyata, menabur selanjutnya dikaitkan dengan perbuatan manusia, perbuatan kita. Hukum alam kedua yang saya ingin sampaikan pada siang ini diciptakan oleh Tuhan. Semua hukum alam diciptakan oleh Tuhan sendiri. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Demikianlah narasi ayat ini. Camkanlah ini.
camkanlah ini. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ini tidak bisa dipungkiri. Kalau saudara mau menghasilkan semangka yang banyak, yang benih yang ditabur harus banyak, tidak bisa sedikit. Harus banyak juga. Menjadi pertanyaan kita siang hari ini. Untuk siapa kita menabur? Untuk siapa kita menabur? Kata-kata bijak berbahasa Latin berbunyi demikian. Tibi seris tibi metis. Sampaikan kepada sebelah saudara. Tibi seris tibi metis. Tibi seris tibi metis. Apa artinya? Artinya engkau menabur untuk dirimu. Kali lagi, engkau menabur untuk siapa? Untuk dirimu. Dan menuai untuk dirimu pula. Ya. Tibi seris tibi metis. Artinya engkau menabur untuk dirimu dan menuai untuk dirimu pula. Sebuah ilustrasi. Seorang direktur yang bekerja cukup lama di real estate, oleh ownernya dikasih mandat untuk membangun real estate. Kemudian dia bekerja dan mendekati masa akhir pelayanannya dia di perusahaan itu. Bosnya ini ada di luar negeri. Dia jarang pergi ke Indonesia. Dia menugaskan direkturnya, saya punya tanah di Sentul yang bagus lokasinya, tinggi, bisa lihat lapangan golf, ya. Lapangan golf bagus ya, kalau semuanya hijau gitu ya, dengan pemandangan bunker-bunker begitu ya, bagus sekali. Lalu bisa melihat gunung Salak, indah sekali, seperti Fujiyama tapi atasnya rusak begitu ya, nggak bisa lanjut. Tapi cukup indah, posisinya bagus sekali, ya. Lihat lapangan golf ya. Saya tugaskan Anda untuk membangun sebuah rumah yang bagus, bebas. Kamu mau bikin ukuran berapa? Itu saya ingin ini merupakan karya kamu yang terbaik dari semua apa yang kamu telah kerjakan untuk perusahaan saya. Saya kasih kamu waktu 6 bulan. Kasih waktu 6 bulan untuk bikin rumah ini. Maka dia mulai merancang. Seorang arsitek itu biasanya imajinasinya tinggi. Waktu 6 bulan harusnya dia dalam waktu 1 minggu sudah bisa mendesain. Tapi memang arsitek itu kan artis ya. Kalau udah kepepet baru kerjanya rajin. Mereka mulai bekerja. 1 bulan baru selesai desainnya, mulai bekerja. Pertama dia siapkan ada kolam renangnya, ada rumahnya, ada kamarnya, loteng, pakai lift dan sebagainya. Tapi sejalan dengan dia mulai mempersiapkan fondasi dan sebagainya, dia mulai berubah pikirannya. Bahwa saya ini sudah single, anak-anaknya sudah pada berkeluarga. Dan setiap kali saya ajak bicara, bos ini kok tidak menunjukkan keseriusan untuk kembali ke Indonesia. Dia lebih senang tinggal di Singapura. Jadi buat apa ya gede-gede? Mulai dia kecilkan ya. Kemudian pakai lift, ya udah nggak usah tingkat lah. Toh pemandangan juga bagus. Lah, 1 lantai cukup lah. Mulai dikurangi lagi ya. Kolam renang, dari kolam renang yang bagus dikecilkan lagi. Buat apa? Itu udah senior, apa mungkin bisa berenang begitu air dingin. Udahlah kecil aja, dikasih air hangat gitu ya. Mulai dia bikin, mulai kerjakan. Dia pikir lagi, udah senior sekali, dikasih lantai yang terlalu bagus ya buat apalah. Udahlah, yang begini aja udah oke kok. Belum tentu dia pikir gitu, belum tentu dia
nengok aja belum tentu. Selama ini semua rumah-rumah yang habis terjual, kalau saya tuh nggak pernah datang, cuma coba kirim foto, udah, thank you, bagus, good, excellent, begitu aja. Nambah apa? Apalagi dia makin tua. Ini lagi musim COVID begini, waduh, nggak mungkin dia pulang. Udah, kita bikin yang sederhana. Akhirnya jadilah rumah itu. Waktunya tepat 1,5 tahun. Dia sampaikan pimpinannya sebagai owner. Ini hasilnya udah selesai. Bertepatan dengan dia mengakhiri tugas bekerja dan pensiun di perusahaan. Bosnya mengirim paket. Ternyata isinya cuma 1 lembar surat. Tidak banyak, 1 lembar surat yang dikemas begitu bagus, dikasih tulisan-tulisan, suatu pernyataan dan ucapan terima kasih kepada sang direktur yang begitu loyal, kerjanya baik, ya. Dia bilang begini, saya bersyukur mengakhiri masa kerja Anda sudah melakukan yang terbaik yang saya tugaskan. Semua rumah yang dibangun, kebanyakan rekan-rekan saya puas dan satisfied, senang sekali. Nah, kamu memang seorang direktur yang berkualitas seperti itu. Oleh karenanya, maka rumah yang saya tugaskan Anda untuk bangun, itu saya persembahkan kepada Anda. Aduh, dia baca ini, dia hampir pingsan. Saudara tahu maksud saya kenapa pingsan? Dia dikasih budget bebas untuk bangun sebagusnya, tapi dia bikin yang sederhana. Dia pikir buat apa. Akhirnya rumahnya tuh cuma sederhana aja. Dan itu diserahkan kepada dia. Bisa tanggap? Seringkali kita dapat kuasa untuk melakukan. Kita pikir itu untuk siapa yang memberikan tugas kepada kita. Ternyata tugas itu juga hasilnya nanti untuk kita. Tuntunan Tuhan siang hari ini terdapat dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuntunan ini penting buat kita. Apapun tugas yang kita lakukan, apakah tugas itu di rumah, apakah tugas itu di gereja, lakukan dengan sungguh-sungguh, jangan dengan bersungut-sungut, jangan dengan pamrih, jangan dengan hitungan, karena kita melakukan itu seperti untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk gereja IECC, bukan untuk Pak David sebagai pastor, bukan. Apa yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang perlu dan harus kita tabur? Apa yang perlu dan harus kita tabur? Apakah ketakutankah? Ataukah kegetiran-kah? Atau kekecewaan-kah? Kepahitan, ketakutan, kegentaran, kepanikan, tidak ada gunanya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perbuatan baik apa yang kita perlu tabur?
Tanaman apa yang kita mau tanam hari-hari ini? Hari ini Tuhan gerakkan hati saya. Perbuatan baik yaitu menabur kasih, mengasihi. Kita harus menabur kasih. Apa arti kasih? Kalau saudara mengasihi seseorang, lalu mengikat janji hidup bersama, maka kita memberikan sebagian dari hak kita, keakuan kita kepada pihak lain di luar kita. Saya mau menikah dengan katakanlah Marta misalnya, tapi saya tidak mau dikurangi hak saya, semaunya saya. Keakuan saya yaitu piknik saya. Kalau cocok silakan, kalau nggak mau ya nggak usah. Nggak bisa. Ketika kita bersepakat untuk saling mengasihi, kita memberikan sebagian hak kita kepada pihak yang lain, pasangan kita. Kalau kita mengasihi sesama kita, berarti kita harus mengorbankan sebagian dari hak kita, keakuan kita, untuk kita serahkan kepada orang lain. Tanpa itu, kasih itu tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Kita mengasihi orang yang berkekurangan, yang tidak bisa makan, tapi kita tidak mau membagikan sebagian dari milik kita. Itu omong kosong. Itu hanya cuma di mulut saya mengasihi, tapi tidak melakukan apa-apa. Mengasihi, menabur kasih, artinya memberikan sebagian hak kita, keakuan kita kepada orang lain. Pertanyaan selanjutnya, kepada siapa kita menabur? Kepada siapa kita menabur? Galatia 6 ayat ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, selama masih ada kesempatan bagi kita, kita punya kesempatan tidak? Punya. Punya. Kita masih punya banyak kesempatan. Marilah kita berbuat baik kepada Pak David saja. Oh, teman main golf saya, Pak Rayu. No. Firman Tuhan bilang berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada prioritinya. Teman-teman seiman itu lebih harus didulukan, tapi semua untuk semua. Amin. Jangan terhadap yang lain-lain. Teman seiman ditelantarkan, itu tidak benar. Firman Tuhan bilang ke semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Pelayanan kita harus mulai dari dalam rumah tangga. Pelayanan kita harus mulai dari dalam rumah tangga. Kita sebagai istri terhadap suami, terhadap anak. Kita sebagai suami terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua. Mulai dari keluarga. Kedua, baru ke tempat kerja kita. Lingkungan kerja kita. Kita diberi kemampuan untuk bekerja, untuk bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Maka itu menjadi bagian dari pelayanan kita juga. Kita tidak bisa cuek terhadap rekan sekerja kita, teman sepelayanan dalam pekerjaan kita. Itu menjadi bagian prioritas kedua. Prioritas selanjutnya adalah di gereja, tempat kita beribadah. Gereja membutuhkan orang-orang yang punya hati untuk melayani, untuk berbagi kasih. Selanjutnya, di lingkungan kita hidup.
di dalam masyarakat. Jadi pelayanan harus dimulai dari rumah tangga, tempat kerja, di gereja, dan di lingkungan kita hidup. Saya sudah menabur kasih. Saya sudah banyak mengasihi. Terhadap istri saya kasih, terhadap suami saya kasih, anak-anak saya kasih, terhadap teman-teman sepelayanan saya kasih, terhadap pimpinan saya di tempat kerja, terhadap tim saya kasih. Tapi ketika mendengar, loh, kok kalau ngomong kok tanda petik sadis amat ya, kasar, galak, judes. Tapi apa jawabannya? Itu memang saya dari dulu begitu, tapi sebetulnya hati saya itu baik. Cuma mulut saya memang suka jelek begitu. Ada, saya percaya cuma di sini nggak ada. Di sana banyak, ya. Mulut dia kasar, tajam, suka menyakiti. Tapi enteng-enteng aja rasanya. Aduh, itu cuma mulut kok, cuma lidah. Saya suka kepleset. Tapi hati saya baik loh. Tanya nggak percaya. Sama ini, sama ini. Yang penting kan hati. Apakah betul begitu? Hukum alam ketiga yang saya ingin sampaikan siang hari ini, hukum alam ciptaan Tuhan. Yakobus 3 ayat 12b. Yakobus 3 ayat 12b. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Bisa tangkap? Jadi boleh nggak? Yang penting hati saya, mulut saya kotor nggak apa-apa. Tapi bisa. Air yang tawar sumbernya sumber air tawar. Air yang pahit sumbernya dari yang pahit. Nggak ada sumbernya manis keluarnya pahit. Ini hukum alam ketiga yang kita perlu sadari. Jadi jangan ada alasan lagi bahwa oh itu kan cuma lidah saya, itu cuma mulut saya suka mengumpat ini, oh itu karena kebiasaan, itu gara-gara orang tua saya sih nyalahin orang lain, gara-gara pergaulan saya waktu saya di SMP itu ngomongnya tuh soal binatang-binatang segala macam di kebun binatang. Tapi hati saya baik, hati saya tuh lembut. Kalau hatinya lembut, lidahnya kalau hatinya lembut, lidahnya lembut juga. Hatinya manis, ucapannya manis juga. Saat pandemi COVID-19 ini adalah saat yang tepat untuk kita banyak menabur kasih. Ya. Saat pandemi COVID ini, saat yang tepat. Kenapa? Kita biasa hangout seminggu sekali keluar makan, kali ini enggak, ya kan? Paling cuma beli bawa pulang, lebih murah kan? Nggak beli minuman, nggak beli nasi atau yang karbohidratnya, tapi beli lauknya aja. Dan semangatnya tentu beda. Kalau di restoran kan, pengen beli, lihat tetangga, lihat oh itu masakan apa, oh coba, ya kan begitu ya. Kalau beli bawa pulang kan udah di plan baik-baik, ya. Yang biasanya keluyuran, nggak ada kerjaan malam minggu, kita seperti artis Hollywood ya, pengen jalan-jalan, naik gunung gitu ya, lihat kota gitu. Udah nggak lagi kan, ngapain gitu, zaman COVID, lebih baik di rumah aja, kan begitu. Jadi di saat pandemi COVID ini ada banyak penghematan, bensin juga nggak terlalu banyak, ongkosnya, ya, betul Bu ya. Pengeluaran belanjaan juga berkurang, ya, kita lebih jaga kesehatan. Saat yang tepat kita menabur kasih. Ini saat tepat kita menabur kasih. Waktu yang lalu sibuk, waktunya kemana-mana. Tidak ada waktu, pulang udah malam. Sekarang enggak, kebanyakan apa itu work
from home ya, work from home. Banyak waktu, ya, lebih efisien perjalanan ke kantor umumnya ya. Ada yang masih kerja 1,5 jam, pulang 3 jam, berapa? Dalam Indonesia berapa itu pemborosan waktu itu? Nah sekarang tidak. Artinya kita punya waktu yang cukup untuk berbagi kasih. Ya, saat pandemi COVID ini, saat yang tepat untuk kita menabur kasih. Lewat apa? Doa. Ada waktu, sediakan waktu untuk doa. Ya. Doa. Doa itu komunikasi personal kita sama Tuhan. Mendoakan banyak orang, mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan keluarga kita, mendoakan supaya kita ada proteksi dari serangan roh jahat. Ada waktu untuk kita menggunakan daya kita untuk berbagi kasih. Kalau rumahnya rapi, ya, kita punya waktu, kita rapikan rumah. Kan yang di rumah itu kan jadi betah, ya, jadi senang, ya. Kita melakukan pekerjaan sehingga dengan kasih itu anggota keluarga kita diberkati. Yang nggak pernah, bapak-bapak yang nggak pernah cuci piring, ya ada waktu untuk cuci piring, ya, supaya juga ikut merasakan. Kalau Pak Teddy masuk sering ya cuci piring ya, karena Pak Teddy itu kan koki yang canggih gitu. Biasanya selain masak otomatis ada nyuci-nyuci. Tapi bapak-bapak yang lain mungkin alergi. Lihat wastafel itu, oh bukan pekerjaannya. Ambillah waktu untuk berbagi kasih lewat pelayanan di rumah tangga. Begitu juga ibu-ibu, ya. Sehingga tercapai ada unity dalam rumah tangga lewat kasih, berbagi kasih. Ada kerjasama yang baik, nggak harus hitungan. Pokoknya ngepel urusan kamu. Sekali-kali kita ngepel, kita mengasihi anggota keluarga yang lain, maka yang lain akan ikut juga bersemangat. Rumah kita jadi rumah yang rapi dan indah. Di Jepang ada program Dansari. Dansari itu kalau sudah buka di TV, itu bagaimana mereka mengeluarkan barang-barang sampah-sampah kotor, semua dibuang sehingga dia bisa beli yang bagus untuk ditata. Sangat indah sekali kalau kita bisa melakukan itu. Pendidikan, oh kita udah sekolahin dia kok, itu bukan urusan saya. Enggak. Di kesempatan ini, kalau saudara orang tua yang masih punya anak-anak yang sekolah, memberikan perhatian pada didaktik, ya, pada pendidikan anak-anak. Jangan sekedar udah diongkosi sudah. Kalau kita ingin menabur kasih, berikan perhatian kepada mereka, melihat apa yang mereka kerjakan, sehingga kita tahu persoalan-persoalan mereka, kesulitan-kesulitan mereka. Di era pandemi ini banyak anak-anak yang menghadapi masalah di dalam proses belajar mengajar. Nggak mudah itu. Maka orang tua kehadirannya perlu untuk mendukung mereka. Juga dana, ya. Ada yang tergerak menyisihkan dana untuk menolong orang, membagi untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan. Kita bisa lakukan tabur kasih. Mazmur 126 ayat yang ke-5 dan ke-6. Demikian narasinya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kali lagi, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Menabur itu bukan dengan ketawa-ketawa, nggak mudah menabur itu. Ya. Mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menangis, dikatakan orang yang berjalan maju sambil menangis, dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Menabur itu sebuah penderitaan, suatu penderitaan.
lelah, mengeluarkan energi, ada pain, ada rasa sakit ketika menabur. Tidak mudah. Menabur itu harus gigih, pantang berhenti, stoplah. Kalau mau menabur terus, continue. Pantang mundur, maju terus. Maju, dikatakan maju dengan menangis, kepentok, menderita sakit, tetap maju, bukan mundur. Ya, menabur kasih seringkali yang kita hadapi sesuatu yang tidak nyaman buat kita. Jangan berhenti, jangan mundur, tetap maju. Kalau niat kita memang kita mau menabur kasih, maju, maju. Pantang berhenti, pantang mundur, pantang batal. Enggak jadi, udah enggak gereja-gereja. Oh enggak pelayanan, oh enggak peduli sama orang lain, enggak usah. Orang lain saya enggak peduli. Itu mutung, orang Jawa bilang. Orang Jerman atau Jawa? Jawa. Mutung, apa itu mutung? Tahu enggak apa? Ya enggak tahu tuh. Ya, apa itu? Patah semangat, patah arang ya. Mutung. Untuk memperoleh tuaian yang berlimpah. Sebelum benih ditabur, maka tanah harus dibajak, ya. Capek enggak? Capek, ya. Bongkahan tanah itu yang gede-gede itu dihancurkan, ya. Keluar energi, mandi keringat. Dilembutkan. Kemudian tanahnya diratakan, baru benih disebar. Setelah benih disebar, harus disirami, biarpun panas-panas siram, keluar. Ada modal yang dikeluarkan. There is no free, ya. Tidak ada yang mau bebas, gratis. Harus bayar harga, ya. Benih pecah, tanaman bibit tumbuh. Nggak cukup itu. Sampai tanaman itu menghasilkan buah, kita harus kerja sungguh-sungguh. Ulet, gigih, teliti, tertib dan teratur. Pertanyaan yang terakhir, yang keempat. Jadi mungkin udah lapar ya, udah siang. Tapi tahan ya, kita kan sudah biasa puasa ya. Pertanyaan selanjutnya yang keempat, dari siapa? Kalau kita sudah menabur, kita menanam pohon. Dari siapa kita berharap kita akan menuai? Kan tadi dibilang tabur, tuai, kan gitu. Kalau kita sudah tabur, kita tabur cinta kasih, kita tabur kasih sayang, kita menabur berkat. Dari siapa kita berharap akan menuai? Kalau kita mengharapkan kita menuai dari orang yang kita taburi, kebaikan kita, cinta kasih kita, itu tidak ada di dalam ayat Alkitab. Jadi artinya itu bukan direction dari Tuhan. Itu namanya pamrih. Tahu saudara pamrih? Berbuat sesuatu, ya dia mesti balas dong. Pak Ben, saya kirimi lemon. Terus saya ngarepin dapatnya sirup lemon. Udah jadi toh, tambah gula kan jadi untung, cuan. Kan begitu. Itu bukan menabur itu pamrih, ada maksudnya. Apalagi kalau selain itu terus ditambah sekalian steaknya atau ikan rica bakar gitu, ngarepin berlindi. Kok nggak datang ya? Lalu saya mulai kecewa, ya kan? Kalau saya punya niat Pak, begitu kan nanti udah malam, mungkin jam 9 mungkin untuk supper, ternyata nggak datang juga. Ya udah tidur dengan hati nggak nyaman. Sampai besok bangun, ada yang datang nggak? Nggak ada. Pak Ben nggak datang? Enggak. Kecewa. Karena niatnya bukan menabur, itu pamrih. Ya. Tuhan yang berjanji akan memberi banyak hasil tuaian. Artinya bahwa Tuhanlah yang akan mengatur semuanya ya di sekeliling kita, turut bekerja untuk mendatangkan kebahagiaan
kepada kita. Amin. Kalau Tuhan yang janji, ya Tuhan yang kasih. Lewat mana? Ya nggak harus lewat orang yang kita taburin, lewat orang lain, lewat yang lain-lain, semua. Allah turut bekerja, all work together, seluruhnya, lingkungan kita, apapun juga bisa bekerja sama untuk mendatangkan berkat untuk kita. Kita diberi kasih. Apa yang kita tanam hari-hari ini? Apa yang kita tabur hari-hari ini? Kasih sebagaimana yang Tuhan Yesus telah beri keteladanan kepada kita. Ataukah masih sebatas jasa yang kita harap akan datang balasannya? Kita tabur jasa, kita mengharapkan balas jasa. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali hukum alam pertama yang saya pernah sampaikan siang ini. Pohon anggur berbuah anggur. Ingin panen buah jeruk, tanamlah pohon jeruk. Hukum alam kedua. Menabur sedikit, menuainya sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Kalau kita ingin menuai banyak, taburlah banyak-banyak. Kalau kita ingin menuai banyak kasih sayang, maka taburlah banyak kasih sayang. Orang dunia bulan ini merayakan apa itu? Valentine Day, ya, hari kasih sayang. Tuhan lebih dulu menyayangi kita daripada Valentine, ya. Mari kita menabur cinta kasih. Kita akan menuai cinta kasih. Hukum yang ketiga, air yang tawar dihasilkan dari mata air yang tawar pula. Mata air yang kotor tidak dapat mengeluarkan air bersih. Maka marilah kita bersihkan hati, pikiran kita, sehingga apa yang keluar selaras. Kita ingin supaya ucapan kita, sikap kita memberkati banyak orang. Pikirannya harus dibersihkan supaya yang keluar sesuai, bersih, indah, sedap didengar, dan manis, elok. Tanamlah cinta kasih, taburkan benih cinta kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7 serta 13. Ini menjadi peringatan buat kita. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tibi seris, tibi metis. Engkau menabur untuk dirimu, akhirnya untuk dirimu sendiri. Menuai juga untuk dirimu sendiri. Sebuah cerita sederhana sebagai penutup saya ingin bacakan supaya tidak menyimpang dari cerita yang sebenarnya. Ada seorang pria Yahudi bernama Yankel yang memiliki toko roti di sebuah kota Crownhead, Jerman. Ibu Tina tahu, saya nggak tahu. Suatu saat dia bercerita, kamu tahu kenapa aku hidup hari ini? Dia berkata, ketika aku masih remaja, saat itu di Jerman, Nazi membunuh orang Yahudi tanpa ampun. Kami berada di kereta ke Auschwitz, dibawa oleh Nazi. Malam datang dan udara sangat dingin suhunya. Jerman meninggalkan kami di sisi rel Sepalaman. Kadang
berhari-hari tanpa makanan, tanpa minuman. Tidak ada selimut untuk menghangatkan kami. Salju jatuh di mana-mana, angin dingin menerpa pipi kami. Setiap detik kami kena terpaan salju. Kami ada ratusan orang yang di malam itu sangat kedinginan dan udaranya begitu dingin. Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada tempat untuk berlindung, tidak ada selimut. Darah di tubuh kami serasa mulai membeku menjadi es. Di sebelah aku seorang lelaki Yahudi tua yang baik dari kota asalku. Aku kenal nih. Ini orang ini mengenalnya. Dia menggigil dari kepala hingga ujung kaki. Kelihatannya kurang baik keadaannya. Jadi aku mengambil langkah tergerak untuk menolong dia, memeluk dia untuk menghangatkan tubuhnya karena dia sangat kedinginan. Aku memeluknya erat-erat untuk memberikan panas badanku. Aku menggosok-gosok lengannya, kakinya, wajahnya, lehernya. Aku memohon kepadanya supaya tetap memiliki semangat hidup. Jangan menyerah. Harus hidup, kamu harus hidup, kamu pasti bisa, begitu ya. Aku memohonnya supaya memiliki semangat hidup yang kuat. Sepanjang malam, aku berusaha membuat pria itu tetap hangat. Aku sendiri kelelahan, kedinginan. Jari-jariku rasanya mati rasa, tetapi aku tidak berhenti menggosokkan telapak tanganku ke tubuh lelaki tua itu. Jam demi jam berlalu. Akhirnya pagi datang dan matahari mulai bersinar. Aku memandang sekeliling untuk melihat orang-orang yang lain. Yang membuat aku ngeri. Yang aku bisa kulihat hanyalah tubuh-tubuh yang sudah membeku. Tidak ada yang bisa aku dengar. Hanyalah kesunyian yang mematikan. Tidak ada orang lain yang hidup kecuali 2 orang aja yang selamat. Pria tua itu dan aku. Pria tua itu selamat karena aku menghangatkan dia. Aku pun bertahan hidup karena aku menghangatkannya. Dan kehangatan itu menolong diriku. Rahasia untuk bertahan dalam hidup ini, saat kamu menghangatkan hati orang lain, kamu juga menghangatkan hatimu sendiri. Ketika kamu mendukung, mendorong, menginspirasi, menginspire orang lain, maka pada saat itu juga kamu menemukan dukungan, dorongan, inspirasi dalam kehidupanmu sendiri juga. Rahasia untuk hidup bahagia, ketika kamu baik kepada orang lain, kamu sebenarnya menolong dirimu sendiri. Ketika kamu membuat orang lain bahagia, kamu adalah orang pertama yang lebih dulu merasakan kebahagiaan itu. Apapun akan berkesudahan kecuali kasih yang tulus. Tuhan memberkati kita semua siang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati siang hari ini. Biarlah Roh Kudus yang terus berbicara, memberkati tiap kami, juga hamba pada saat jemaat-Mu mendengar dan digerakkan. Pada saat yang sama, hamba-Mu juga Engkau gerakkan. Mari Roh Kudus, kami tidak berdaya apapun, kekuatan kami tidak seberapa, semangat kami tidak seberapa. Tapi kalau Roh Kudus bekerja atas kami, maka Roh Kudus memberdayakan kami. Kami mampu berbagi kasih ke pasangan kami, ke anak-anak kami, ke orang tua kami. Kami mampu berbagi kasih kepada lingkungan tempat kami kerja, ke atasan kami, ke tim kami, ke peers kami. Kami mampu berbagi kasih kepada gembala kami, rekan sepelayanan kami, dan kepada masyarakat di sekitar kami. Karena kami tahu Engkau sudah merancang
yang indah bagi kami. Kami menabur sebenarnya untuk diri kami, dan kami pun menuai sebenarnya untuk kami juga. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya, Kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, Kau kan dapat sentosa. Katakan Yesus bayar semua. Yesus bayar semua. Bukan dosaku, dosa bagai kermisi, jadi putih bersih. Tiadalah padaku, tiadalah padaku suatu kebaikan. Tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua. Bukan dosaku, dosa bagai kermisi, jadi putih bersih. Selamat pagi. Selamat. Silakan duduk, saudara-saudara. Sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus mempunyai makna dari segi natural, dari segi alam ya, dan mempunyai makna supernatural, mempunyai makna mujizat juga. Dari segi natural, kita perlu diingatkan. Kita perlu diingatkan bahwa Tuhan sudah mengasihi kita habis-habisan. Dan kita terpanggil, kita mau. Kalau kita makan minum perjamuan kudus itu, kita mau bersatu dan ingin meneruskan akan taburan Tuhan Yesus, yaitu taburan kasih. Dari segi supernatural, dari segi mujizat, kita ingat Tuhan Yesus mampu mengubah, bahkan Allah mampu mengubah ya, dari air biasa menjadi anggur. Allah mampu memakai tongkat Musa dari tongkat yang biasa, mempunyai kuasa yang dahsyat, laut yang begitu besar,
bisa dipecahkan, dipisahkan. Tongkat itu juga bisa memunculkan air dari batu. Di dalam ketaatan kepada perintah Tuhan ada mujizat. Jadi dalam perjamuan kudus ini yang Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini perjamuan kudus. Kalau kita taat, ada mujizat bisa terjadi. Kapan Tuhan menghendaki mujizat terjadi? Saya pernah mendengar kesaksian seorang yang lumpuh, anak muda, dan dia didoakan sudah berkali-kali tidak bisa sembuh. Satu saat dia menghadiri kebangunan rohani, dan hamba Tuhan ini digerakkan untuk mengadakan perjamuan kudus. Dan pada waktu perjamuan kudus ini diadakan, mujizat terjadi. Jadi mujizat bisa terjadi. Tetapi kalaupun tidak mujizat terjadi, hal yang natural, hal yang wajar, yang alamiah, itu tetap kita perlukan untuk kita selalu ingat kembali. Pada waktu saya mendengar firman Tuhan diberitakan tadi, betapa sangat bermanfaatnya sekiranya kita yang ada di sini semua mampu melakukan firman Tuhan ini. Saling mengasihi, melebihi kebiasaan-kebiasaan yang lama. Mampu mempunyai kemampuan, keinginan untuk berkorban, menabur dengan air mata, menabur dengan keringat, dengan berkorban dengan sungguh-sungguh. Keakuan dikorbankan karena mengasihi. Dan taburan ini akan ditumbuhkan oleh Tuhan, sebab kita mentaati firman-Nya. Dan kita akan menuai semua. Kita akan lihat siapa menabur akan ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan akan meninggikan orang yang menabur dengan menuai juga banyak. Saya bayangkan andai kata firman ini bisa diingat terus. Sebab pengalaman masa lalu, saya tahu kalau baru dengar firman semua semangat manggut-manggut ya. Saya kira tidak ada yang bilang tidak amin sekarang ini. Tapi nanti kalau lagi praktek, coba besok aja, jangan jauh-jauh. Besok, lusa, sampai minggu depan. Mudah-mudahan kalau kita ketemu minggu depan bisa saling bertanya, gimana ya? Minggu ini berhasil tidak lakukan firman ini? Ya. Berhasil tidak kita tetap menabur kasih kalau kita dihadapkan pada kenyataan-kenyataan yang mengecewakan. Sesudah ditanya berhasil atau tidak, berapa banyak berhasilnya? Apakah bisa sampai keluar air mata? Tetap menabur, tetap mengasihi. Inilah harapan kita semua. Harapan saya sebagai hamba Tuhan, dan juga termasuk bagi diri saya sendiri, bagi kita semua. Mari kita bersungguh-sungguh. Saya akan bacakan Tuhan Yesus ketika di dalam Yohanes 12, Tuhan Yesus berkata, "Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Tuhan Yesus mengeluarkan statement ini, apabila aku digantung, apabila kasihku dicurahkan sepenuhnya, bukan cuma air mata, tapi darah dihabiskan semuanya, maka aku akan menarik semua orang
datang kepadaku. Yang hebat adalah kepala pasukan Romawi, waktu dia melihat Yesus mati dengan cara digantung di kayu salib ini, tetap mengasihi, tetap mendoakan, minta pengampunan. Dia berkata, orang ini anak Allah. Dia datang kepada Tuhan saat itu. Orang yang tidak mampu, akan sulit sekali untuk ditarik datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan sejak itu sampai hari ini berlaksa-laksa orang sudah datang kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita mengadakan perjamuan kudus. Jangan lakukan ini dengan sembarangan, tapi mari kita berusaha. Pertama, secara alamiah kita ingat kembali kasih Tuhan. Kita ingat kembali bagaimana kita gagal, tapi kita mau untuk melaksanakan kasih Tuhan ini. Minumlah anggur jus ini seolah-olah darah Yesus. Kamu minum. Makanlah akan roti ini seperti makan akan tubuh Tuhan Yesus sendiri. Dan dengan makan minum ini kita mau bersatu dengan Tuhan, mau berusaha lagi untuk disalibkan keakuan kita, dan percaya apa yang kita tabur kita akan tuai sendiri. Seperti firman tadi mengingatkan kita, Tuhan tidak perlu pemberian kita. Tidak ada sekecil apapun pemberian kita itu diperlukan oleh Tuhan. Karena Tuhan mampu menciptakan segala-galanya. Tapi yang Tuhan perlukan adalah kasih, dan Tuhan mau kembalikan kasih itu kepada kita. Taburan itu adalah kembali kepada kita semua. Selanjutnya, saya sampaikan apa yang Rasul Paulus katakan, kuteruskan kepadamu apa yang telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahnya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini, makanlah ini, menjadi peringatan akan aku. Saya persilakan untuk dibagikan. Saya teruskan. Demikian juga ia mengambil cawan yang sudah berisi anggur, berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan, kasih Tuhan, sampai ia datang. Mari kita masing-masing boleh membuka ini. Di sini nggak ada anggur, nggak ada rotinya. Nggak ada. Oh, dalam itu. Iya, ya, biar. Ya, oke. Thank you.
saudara-saudara bisa membaca ayat yang ada pada saudara masing-masing dan menyimaknya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Semua sudah dibuka. Anggurnya udah. Oh iya. Merci udah. Mari kita berdiri bersama-sama. Yang bisa, kalau tidak bisa tidak apa-apa duduk. Mari kita bersama-sama ikrarkan. Saudara boleh ikuti perkataan saya. Tuhan Yesus, kami mau memperingati kasih-Mu. Kami memperingati kematian-Mu. Engkau memberikan tubuh-Mu, Engkau memberikan darah-Mu. Tanda kasih-Mu yang tidak terkira. Tanda kasih yang tidak terkira. Kami akan makannya bersatu dengan tubuh-Mu. Dan kami akan minum bersatu dengan darah-Mu. Terimalah akan persembahan kami. Kami mempersembahkan tubuh kami. Kami mau memikul salib kami. Kami mau mengasihi akan sesama kami. Ingatkan dan kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makanlah bersatu dengan Tuhan Yesus. Yang tidak kuat berdiri lama boleh duduk. Kita akan berdoa Bapa kami dan berdoa syafaat saat ini. Tuhan Bapa dalam surga, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini masih dalam pergumulan-pergumulan yang berat, melawan COVID-19, melawan kanker, melawan segala penyakit-penyakit yang lain. Dan juga saudara-saudara kami yang bergumul dalam soal-soal kehidupan sehari-hari, kebutuhan mereka. Kami berdoa Tuhan, kuatkan mereka sampai menanti jawaban Tuhan datang atas mereka. Kesembuhan datang pada mereka. Perdamaian datang kepada mereka. Pekerjaan datang kembali kepada mereka. Dan segala perselisihan diperdamaikan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi pemerintahan kami. Apapun gejolak yang ada dalam pemerintahan, Engkau memegang kendali Tuhan. Engkau dengar semua doa anak-anak-Mu yang terus-menerus dinaikkan bagi pemerintah kami. Tidak ada kuasa gelap, kuasa iblis apapun yang dapat menghalangi kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan, kehendak-Mu supaya terjadi dalam pemerintahan kami. Karena kami menyebut dalam nama-Mu kami percaya. In God we trust. Therefore Lord, we believe that we will see that You are reliable. You can be trusted. Kami percaya, kami akan melihat bahwa Engkau bisa dipercaya. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu juga. Kami berdoa supaya
Ada kebangunan rohani yang daripadamu. Orang-orang sungguh melihat lagi kehadiranmu di gereja ada. Kehadiranmu dalam perkumpulan-perkumpulan ada. Dalam pertemuan-pertemuan Zoom online ada. Ada mujizatmu terjadi di mana-mana. Tuhan, terakhir kami berdoa bagi negara-negara yang sedang mengalami secara fisik Engkau dijauhkan, Engkau di pengikutmu disiksa. Kami berdoa supaya Engkau akan membebaskan negara ini juga. Nyatakan bahwa Engkaulah penguasa alam semesta ini pada mereka. Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu menanti pembebasan yang daripadamu datangnya. Bapa, kini kami mau berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang sedang. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Peganglah imanmu kuat-kuat, karena Allah yang kita ikuti adalah Allah yang setia. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus-Nya terus-menerus menyertai kita sampai kita berjumpa kembali, bahkan berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri dan hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Silahkan duduk, mungkin ada pengumuman. Pak Teddy, ya.